Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Muzawwin channel yang berbahagia, yang kebetulan membuka channel ini, ya, sekarang akan bincang-bincang matematika. Ya, cerita-cerita matematika pengalaman saya dulu sebagai guru matematika. Ya mengapa dulu, ya sekarang sudah pensiun, ya sudah tidak punya kelas, ya kelasnya sedikit-sedikit lah melalui channel ini, ya melalui medsos, media sosial, ya mudah-mudahan bermanfaat, ya bisa nanti komen atau like. Wah kalau seseorang itu dimohon subscribe sering berat gitu ya. Jadi kalau subscribe itu kan utamanya bagi saya supaya nanti kalau ada membuka itu muncul ya, jadi video-video singkat saya supaya bisa belajar. Itu pun kan ya tidak mengikat ya, terserah saja ya. Persyaratan kalau untuk yang di di medsos yang dapat ini dapat itu tuh tidak mudah ya, subscribe-nya harus banyak lah. Saya subscribe-nya berapa ya kan ya, jadi bukan masalah itu ya. Saya hanya ingin berbagi saja, bincang-bincang matematika ya, dari hati ke hati saja ya. Jadi saya juga sudah purna sehingga tidak ada beban bagi saya, merdeka ya dalam berpikir, dalam bicara, ya juga dalam memberikan sesuatu yang mana itu yang ringan-ringan saja. Maksud saya supaya dipahami oleh semua orang, makanya tidak pakai papan tulis ini. Belum pakai, suatu ketika kalau khusus untuk para siswa ya pakai papan tulis ya. Nulis-nulis karena khusus kan, ilmu-ilmu khusus. Nah kalau ini bersifat umum saja ya bersifat umum, yang mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya bisa mengikuti penjelasan saya begitu. Nah, matematika itu karena apa? Karena sulit itu ya, sehingga supaya menjadi senang ya kita berbincang-bincang sedikit demi sedikit, lama-lama wah lalu senang karena sering mendengarkan masalah atau berkaitan dengan matematika. Ya begini ya para pemirsa yang budiman, seringkali kita itu berpikir itu bersifat khusus lalu menjadi sifat umum. Dalam matematika juga ini sangat penting. Jadi kita berpikir dari hal-hal khusus lalu ke sifat umum. Tetapi di dalam penerapannya itu sering kurang pas bagi masyarakat itu. Kekhususannya itu lalu tergesa-gesa suatu menyimpulkan, mengambil kesimpulan. Dalam matematika yang berpikir semacam itu melalui suatu contoh-contoh, lalu mengambil suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu diambil karena dengan contoh itu. Terutama sebenarnya itu supaya menjadi pola kalau dalam matematika itu. Ya, dalam bahasa Inggris pattern gitu ya, pola. Sebagai contoh yang sederhana sekali yang tentu Bapak dan Ibu semuanya itu paham nantinya. Itu misalnya begini. Orang berpikir, seorang ibu, seorang bapak mengajari anak atau cucunya, ya mengajari berhitung, ya 1, 2, 3,
4, 5, dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah berpola namanya. Bahwa bilangan berikutnya itu yang disebut itu senantiasa 1 tambahnya dari bilangan sebelumnya. 2 itu 1 tambah 1. 3 itu 2 tambah 1. 4 itu 3 tambah 1. Jadi di situ ada polanya. Seterusnya itu ya, 5 itu sama dengan 4 tambah 1. 6 itu 5 tambah 1 dan seterusnya. Nah, kenapa matematika belajar hal-hal yang semacam itu lalu diperhatikan? Nah, itu cara berpikir. Jadi matematika itu sebenarnya utamanya adalah bagaimana cara berpikir. Ya, bagaimana seseorang untuk berpikir. Memang bisa melalui berhitung, melalui bilangan, ya, tapi pola berpikirnya itu yang penting. Bahwa di situ ada pola, lalu bisa meneruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, tidak akan habis. Sampai kapan itu? Nah, itu nanti untuk yang selebihnya sampai kapan ya selesainya? Bagi orang awam mungkin gitu. Kapan selesainya menghitung? Enggak selesai. Enggak selesai. Karena begitu nanti ada 1 triliun, ada 1 triliun 1. Karena ada 1 triliun 1 adalah 1 triliun lalu bertambah 1. Ada 1 triliun 1, ada 1 triliun 2 dan seterusnya. Kapan habisnya? Nah, itulah seseorang lalu di dalam matematika itu mengatakan itu tak berhingga banyaknya. Tidak berhingga banyaknya. Sangat indah di matematika itu. Betapa orang-orang awam itu bercerita tentang banyaknya bintang di langit, itu tak berhingga gitu. Karena tak berhingga itu pada sesuatu yang kita itu tidak bisa untuk menentukan berapa itu. Itu analoginya seperti itu. Meskipun beda ya karena kalau bintang ya kelompok bintang. Tapi kalau mau mencoba menghitung 1, 2, 3 itu seperti itu. Ya. Dulu ayah saya itu ya bercerita, saya waktu kecil, waktu masih bersama ayah, karena saya almarhum kan. Sekarang Allah berlahu. Bercerita, itu lihat bintang-bintang di langit. Kita itu langit berwarna cerah ya. Langitnya cerah, berwarna biru, bintang-bintangnya gemerlapan, banyak sekali. Ya. Ayah saya juga tidak kenal itu galaksi-galaksi itu juga tidak kenal. Ya, dia tahu bintang banyak sekali. Itu berapa banyaknya bintang itu. Bisa menghitung. Bertanya pada saya begitu. Dijawab sendiri kan oleh ayah menjelaskan, tidak bisa kamu menghitung. Ya, dengan ungkapan kemustahilannya itu begini, kamu akan bisa menghitung kalau kamu bisa menghitung banyaknya rambut di kepalamu. Ya, saya berambut loh ya, bukan botak. Kalau botak polos gitu ya nggak ada rambutnya, itu berarti nanti bintangnya nggak ada, ya bukan gitu ya normal. Saya dulu rambutnya ya biasa gitu, lalu itu kalau bisa menghitung rambutnya sendiri, kamu bisa menghitung banyaknya bintang itu hanya akan menunjukkan bahwa mustahil bisa menghitung banyaknya bintang di langit, kan gitu ya. Lalu ayah juga menjelaskan, kamu menghitung rambut kamu itu nanti begitu sampai di bagian tertentu sudah tumbuh lagi yang lain gitu ya. Jadi tidak bisa istilahnya untuk menghitung banyaknya bintang di langit. Nah, itu berkaitan dengan pola. Nah, bagaimana itu kaitannya dengan khusus ke umum? Ya khusus tadi, kalau misalnya 1, boleh 1, 2. 2 itu 1 ditambah 1 kan begitu. Ya, kalau lalu 3 2 ditambah 1. Ya, kita hanya bisa menjangkau hal-hal yang awalnya kecil dari awal itu, bahwa bertambah 1. Nah, itu
dari contoh-contoh itu lalu bisa menyimpulkan bahwa bilangan berikutnya itu senantiasa bertambah satu dari bilangan berikutnya. Nah, mengungkapkan pikiran seperti itu yang penting bagi kita, bagi anak-anak khususnya. Kalau bagi bapak-bapak itu ibu-ibu yang tidak begitu tahu matematika ya tidak berpikir ke situ ya, pokoknya bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Juga menghitung begini kan bisa ya. Coba sekarang 1, lalu 3, lalu 5, lalu 7 dan seterusnya. Orang kan kok bisa untuk melakukan menghitung itu, membilang atau mengatakan itu 1 gitu ya. Lalu 3, 5, 7. Loh, polanya gimana? Kita mau meneruskan lalu berapa ya? Menetapkan berikutnya itu 9 gitu. Lalu berapa ya? 11 itu di pikiran ada polanya kan. Ternyata 1 ke 3 itu tambahan 2. Gitu. Lalu bilangan yang berikutnya itu ada 2 lebihnya gitulah. Mau nyebut dengan bahasa apa silahkan lah. 2 lebihnya dari yang tadi pertama itu atau bertambah 2 silakan saja. Jadi 1, 3 atau dengan bahasa lainnya loncat 1, nah gitu ya. 1 lalu 2-nya jangan disebut, lalu 3, 4-nya jangan disebut, lalu 5 boleh saja karena itu berpikir itu bebas ya, jangan dibatasi ya. Ada beberapa guru-guru SD itu yang terdengar cerita, bukan aja SD saja, kadang di sekolah menengah juga. Kalau berpikir mengerjakan gitu ya, tadinya mengerjakan harus mengikuti cara saya. Itu artinya kan harus mengikuti cara berpikirnya guru ya. Padahal berpikir itu bebas, sehingga anak-anak itu terkekang cara berpikirnya karena gurunya seperti itu. Nah, bercerita matematika itu cepat sekali. Ini sudah berapa menit, saya maunya hanya kurang dari 15 menit. Nah, gimana untuk pola-pola itu bisa untuk menyimpulkan ya. Nah, tetapi kadang ada satu masyarakat ini, misalnya begini, ada di satu tempat, sering itu di medsos itu ada makan kangkung, lalu ada lintahnya gitu. Oh, lalu tiba-tiba satu kasus itu disimpulkan untuk seluruh Indonesia, jangan makan kangkung, hati-hati makan kangkung. Dan itu kurang bijak ya di dalam berpikir, karena baru satu kasus itu di mana mungkin orangnya ceroboh dan sebagainya ya. Apakah makan kangkung itu barangkali tidak direbus dan sebagainya sehingga hewannya tidak mati. Jangan ikut-ikutan seperti itu ya, biar saja, karena itu kasus di mana lalu semua orang se-Indonesia disuruh takut semua makan kangkung karena ada lintahnya. Lah itu berpikir yang kurang pas. Yang sebenarnya di dalam matematika itu diajari untuk berpikir kasus-kasus khusus itu untuk kesimpulan yang benar, yang berdasarkan pola ya. Menjadi polanya kan itu bertambah, misalnya tadi 1, 3, 5, 7 terus bisa meneruskan dari situ, lalu bisa mengerti. Bahkan nanti kan sebenarnya dengan huruf-huruf, kalau awalnya itu 1 ya, itu lalu bedanya 2 misalnya begitu, lalu nanti untuk sebagai ilmu yang karena ada polanya. Ya demikian, saya bagian akhir agak tergesa-gesa karena ini sudah hampir 15 menit ya, sehingga saya harus segera mengakhiri. Lain kali lah saya sambung ya, menjelaskan berpikir dengan contoh-contoh saja. Tentu banyak hal yang kita bincangkan, kita bicarakan ya, sebagai ilmu atau sebagai pemikiran kita ya. Sekian saja ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan komen atau komentar ya, atau like gitu lah. Kalau subscribe kan merasa berat saudara-saudara ya. Sekali lagi kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.